Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada was salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn alaina biniyatin Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bab zakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab zakat, bab tentang zakat. Tentang zakat. Zakat adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Hukumnya adalah wajib bagi mereka yang memenuhi syarat memiliki harta mencapai 1 nisab. Kemudian ada harta yang wajib zakat berputar 1 tahun. Ada yang tidak, yaitu seperti hasil pertanian, yaitu mengandalkan ketika panen. Kalau panennya mencapai nisab, maka dikeluarkan 5% atau 10% tergantung. Kalau dengan biaya hanya 5%, kalau tidak dengan biaya hanya mengandalkan curah hujan itu 10%. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wailul lil musyrikin, dan cilaka atau neraka. Wail itu bisa neraka, bisa cilaka. Lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik. Musyrik alladzina la yu'tuna zakata. Allah yang menafsirkan sendiri orang musyrik itu adalah orang yang tidak menunaikan zakat. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebut musyrik. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala membagi orang kafir menjadi 2 kelompok. Pertama adalah pertama adalah kafir dari ahlul kitab. Yang kedua adalah kafir dari luar ahlul kitab, itu disebut musyrik. Ini bahasa Al-Quran. Itu dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir adalah terdiri dari ahlul kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sungguhnya orang-orang kafir baik dari ahlul kitab, itu Yahudi dan Nasrani. Mereka disebut kafir. Tapi kafir dari luar ahlul kitab oleh Allah disebut musyrik. Wal musyrikina, wal musyrikina, padahal sama-sama kafir, sama-sama kafir. Musyrik juga sama-sama musyrik,
ya, karena menyekutukan Allah. Orang Yahudi menyekutukan Allah dengan meyakini Uzair anak Tuhan. Orang Yahudi menyekutukan Allah dengan berkeyakinan satu sekte, yaitu Isa Tuhan. Lalu ada lagi sekte lain, Isa anak Tuhan, dan sekte ketiga adalah Trinitas. Sama. Makanya Abdullah bin Mas'ud memahami firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah melarang orang-orang laki muslim nikah dengan wanita musyrikat. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Allah melarang wanita laki-laki muslim nikah dengan wanita musyrikat. Beliau mengatakan tidak ada yang lebih musyrik dari orang yang menganggap Isa Tuhan atau anak Tuhan atau Trinitas, dan juga meyakini pihak Yahudi yaitu Uzair anak Tuhan. Tapi ulama yang lain, sahabat yang lain itu membedakan. Ya, kalau disebut musyrik itu di luar ahlul kitab, di luar ahlul kitab. Ya, tapi kalau kafir saja, ya itu berarti ya ahlul kitab. Ya, makanya Allah kan melarangnya apa? Wala tankihul musyrikati, bukan al kafirati, bukan, tapi musyrikat. Nah, dari sinilah ulama mengatakan bahwa boleh ya dengan wanita ahlul kitab. Ya memang kalau kita lihat Allah membedakan perlakuan Allah terhadap dua kelompok kafir ini berbeda. Ya, dalam surat Al-Maidah dari segi pemotongan ahlul kitab, ya, dan motongnya sama dengan kita umat Islam, hewannya juga halal, maka pemotongan mereka boleh kita makan, halal buat kita. Itu dalam Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Ya, jelas banget itu. Tapi kalau pemotongan orang-orang di luar ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani, Hindu atau Buddha dan sebagainya, itu nggak boleh kita makan. Meskipun motongnya sama dengan kita melalui leher, atau hewannya halal buat kita umat Islam, ya itu tetap nggak boleh. Dan di sini justru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa jadi umumnya di Arab itu musyrik. Ya. Karena antara orang Arab dengan Ahlul Kitab kan lebih banyak orang Arab. Ahlul Kitab ya di Madinah cuma Yahudi aja. Baru di luar Madinah ada Nasrani, itu sama dari Najran. Nah, mereka yang nggak mau membayar zakat, ya itu oleh Allah disebut musyrik. Makanya di sini kata pengarang sammahum al-musyrikina. Ini bukan lanjutan ayat, bukan. Ya. Ayatnya sampai la yu'tuna zakatah. Nah, sammahum al-musyrikina ini penjelasan pengarang. Yaitu Allah menamakan mereka orang-orang yang tidak mau membayar zakat, sekalipun dia muslim, Allah namakan mereka al-musyrikina, orang-orang musyrik. Ya, itu betapa besarnya ya dosa dari tidak membayar zakat. Ya. Bahkan kalau kita melihat firman-firman Allah antara zakat dengan sholat ini nggak bisa dipisahkan. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau ada orang mampu zakat tapi dia tidak membayar zakatnya, maka sholatnya tidak diterima. Ini nggak bisa dipisahkan. Karena Allah selalu berfirman, yaitu aqimus sholah wa atuz zakah, pakai wa. Wa itu limut lakil jam'i. Dua-duanya harus ada. Itu faedah wau. Beda dengan fa dan summa. Kalau fa dan summa itu berarti sebelum fa atau sebelum summa itu duluan. Tapi kalau pakai wau enggak dipermasalahkan yang mana yang duluan. Yang penting dua-duanya ada. Seperti ja'a Zaidun wa Amrun. Amr dan Zaid datang. Siapa yang duluan? Enggak penting. Karena pakai wau. Yang penting dua-duanya datang. Gitu. Makanya firman Allah ini pakai wa. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabanna alladhina yabkhuluna
Dan janganlah kamu betul-betul menyangka, mengira alladzina yabkhuluna, orang-orang yang kikir. Artinya apa? Tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi ini cara Allah supaya manusia itu tidak terlalu mencintai harta. Karena karakter manusia, kata Allah, ya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu itu kembali kepada manusia. Dan sungguhnya manusia lihubbil khairi, terhadap kecintaannya, ya, sungguhnya manusia kecintaan terhadap harta, lihubbil khairi, itu kecintaannya terhadap harta la syadid, sungguh sangat keras, ya, betul-betul, ya. Makanya supaya ya tidak dipengaruhi kecintaannya terhadap harta, Allah wajibkan pengeluaran harta itu yang bersifat wajib adalah zakat. Yang bersifat sunat, ya sedekah dan wakaf dan sebagainya. Itu ke situ. Ya, jadi manusia itu bohong kalau mengatakan tidak cinta harta. Ini Allah yang berfirman, yang menciptakan manusia. Ya, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana la yadgha an ra'ahus taghna. Sungguhnya manusia layat Allah, sungguh akan berbuat zalim, akan tidak adil, akan arogan. Kapan? Anul stakna, apabila dia melihat dirinya mapan jabatan, mapan harta, udah cenderung seperti itu. Berkuasa, ya itu cenderung. Ya, itu Allah yang berbicara, yang menciptakan manusia. Jadi kata Allah, jangan kamu betul-betul menyangka, ya, menyangka saja nggak boleh. Orang-orang yang pelit, artinya tidak mau mengeluarkan zakat. Pelit bima atahumullahu, pelit terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka min fadlihi, dari keutamaannya, yaitu harta, dari rezeki Allah. Jangan betul-betul mengira huwa khairal lahum, itu lebih baik untuk mereka. Memang dari segi penambahan harta, ya, orang nggak ngeluarin zakat, hartanya tambah nggak? Tambah, ya kan? Dengan tambahan itu, karena nggak dikeluarin zakatnya, kan utuh, bahkan tambah hartanya. Jangan kamu kira itu adalah baik untuk mereka, ya, baik untuk mereka. Bahkan mereka itu disumpahin oleh malaikat. Jadi secara umum malaikat tiap pagi itu turun. Dalam sabda Rasulullah SAW, ma min yaumin yusbil ibadu illa malakani yanzilani. Ya, ma min yaumin yusbihu fil ibadu illa malakani yanzilani. Tidak ada waktu pagi setiap hari, ya, yang dialami oleh manusia kecuali dua malaikat turun. Ya, dua malaikat ngapain turun ini setiap pagi? Ya, menentangi manusia dari langit. Makanya malaikat itu punya sayap karena turun naik. Ya, ada malaikat yang Allah tugaskan turun naik. Bahkan ada yang gilirannya malam doang, ada yang gilirannya siang doang. Ya, itu dalam bahasa Rasulullah SAW, ya ta'aqabuna malaikatul laili wa malaikatul nahar. Mereka silih berganti antara malaikat yang giliran siang dan giliran malam. Mereka ketemu di sholat subuh, di waktu subuh. Makanya sholat subuh itu, ya, di dalam Al-Quran disebutnya apa? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Itu sholat subuh. Sungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh siapa? Dua kelompok malaikat. Dua kelompok malaikat itu luar biasanya pahala keutamaan daripada sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, jadi ya, malaikat yang pertama ngapain? Doain orang yang nggak pelit terhadap hartanya, termasuk orang yang gemar, ya, atau orang yang selalu menunaikan zakatnya. Itu kata malaikat, Allahumma atil mum, ya Allah, saya lupa hadisnya. Jadi ila malakan yang zalani. Saya lupa bahasanya itu. Gini, artinya gini. Ya, itu karena hadis, ya. Jadi artinya ya Allah berikanlah tambahan keberkahan. Orang yang gemar,
Ya, jadi Allah ma'ti al-munfikina khalafah. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang gemar infak, yang mau mengeluarkan sebagian hartanya, khalafah, ganti. Nah ini ganti ini ya, orang yang aktif mengeluarkan zakat atau sedekah, ya itu didoain oleh malaikat. Allah ma'til munfiqa khalafa, bukan munfikin, pakai mufrad ya. Yaitu Allah, ya Allah berikanlah ya khalafa itu ganti kepada orang yang gemar infak. Infak itu apa? Infak itu adalah mengeluarkan harta. Mengeluarkan sebagian harta namanya infak. Ya. Nah, mengeluarkan harta itu bisa bersifat wajib, itu zakat. Bisa juga sunat. Infak yang berbentuk sedekah, yang sunat itu sedekah. Ya, yaitu dalam firman Allah ketika Allah menyebutkan kriteria orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ya, dalam firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa itu adalah orang yang gemar mengeluarkan sebagian harta. Ya, itu namanya infak. Ya. Fis-sarra'i, baik di saat mendapatkan harta yang melimpah ruah, wad-dharra'i, dan ketika mendapatkan harta yang pas-pasan. Ini berarti apa? Zakat apa sedekah? Sedekah ini. Karena di saat dapat rezeki banyak atau di saat rezeki sedikit, berarti sedekah. Nah, kalau zakat ada batasan ya minimalnya, yaitu nisab. Di sini dikit dikeluarin, banyak apalagi, berarti sedekah ini. Sedekah. Di ayat itu adalah sedekah. Kenapa Allah sebutkan sedekah gini? Hal-hal yang bersifat sunat, ya itu terkadang lebih berat ketimbang wajib. Kalau wajib ya wajib, dan melaksanakannya juga nggak begitu berat. Ya, makanya sholat sunat yang paling gampang itu adalah ba'diyah qobliyah. Karena ketika kita wudunya kita membuat sholat wajib, sholat fardu. Maka ketika kita wudu nggak berat. Ya kan? Tapi di saat kita mau sholat sunat semata-mata wudhu untuk sholat sunat itu berat. Apalagi tahajud, ya berat kan? Bangunnya berat, wudhunya apalagi. Ya. Tapi setelah wudhu seger. Itu jadi ya Allah sebutkan sunat. Berarti apa? Apalagi zakatnya. Sunatnya aja hebat. Apalagi zakatnya. Ya kan nggak mungkin. Ya. Zakatnya jelek, sunatnya bagus kan? Apa nama wajibnya jelek, zakat apa yang sunatnya bagus? Itu kan nggak mungkin. Ya, jadi udah pasti kalau yang sunatnya bagus, yang wajib apalagi. Nah, jadi malaikat yang pertama itu doain, Allah ma'ti munfiqan khalafa, itu bahasa pasnya, nggak pakai alif lam. Allah ma'ti munfiqan khalafa. Khalafa itu ganti, ya ganti. Sebaliknya malaikat yang kedua, Allah ma'ti mumsikan, yang bakhil nih, mumsikan talafah. Ya Allah berikanlah kehancuran. Talafah itu hancur. Mumsikan, orang yang pelit. Mumsikan tuh tangan begini. Kita kan mengatakan orang pelit kan begini pokoknya tuh. Nah, itu bahasa Al-Quran itu sebenarnya mumsikan. Ya, berikanlah kehancuran. Nah, apakah yang hancur? Tadi kan ya Allah memberikan ganti. Nah, ganti ini nggak mesti berupa harta juga. Kita sedekah 100.000 lalu dapat 1 juta kan nggak juga. Bisa jadi Allah kasih ganti bukan dari segi materi. Keluarganya sakinah, anaknya soleh dan soleha. Itu juga termasuk ganti. Jadi kita melihatnya jangan ganti itu lebih banyak dari segi materi. Ya, makanya kita sedekah dikit mengharapkan dapat imbalan lebih banyak, itu nggak boleh. Wala tamnun tastaksir. Ya, Allah melarang kepada baginda Rasul. Jangan kau sedekah sedikit tapi minta gantinya lebih banyak. Pokoknya sedekah aja. Urusan ganti apa terserah Allah. Ya Allah kan sudah janjikan, ya kan? Ya minimal 10, 700 dan Allah lipat gandakan. Nah, jadi
disebut ganti itu tidak melulu materi, bisa jadi materinya orang yang sedekah atau orang yang mengeluarkan zakat, ya, atau orang yang tidak pelit, dermawan, ya, itu dari segi hartanya nggak nambah, tapi keberkahannya nambah, ya, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah dan seterusnya. Nah sebaliknya orang yang pelit, termasuk tidak mengeluarkan zakat, didoain oleh malaikat, Allahumma aqti mumsikan talafah, kehancuran. Yang hancur ini bisa jadi hartanya nggak hancur, kan ada orang kaya, orang pelit tapi tetap kaya kan gitu. Ya, tapi dari segi lain Allah hancurkan, sakit mulu lah, sakit-sakitan, anak-anaknya kacau balau. Nah itu sama itu. Jadi bukan hanya dari segi harta aja, yang lain. Ya itu. Jadi kita memandang kerusakan yang disumpahin oleh malaikat itu bagi orang yang pelit, ya bukan dari segi hancur materi juga, yang lain. Jadi kata Allah, bal huwa syarrul lahum, bahkan pelit terhadap harta, tidak mengeluarkan zakat, itu lebih buruk bagi mereka, karena akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk azabnya sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka akan dikalungkan apa yang mereka tidak keluarkan zakatnya, harta yang mereka tidak keluarkan zakatnya itu pelit, ya, dikalungkan nanti yaumul qiyamah, di hari kiamat. Bayangin itu beratnya bukan main. Ya, waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaknizuna, dan mereka yang menyimpan, artinya tidak mau mengeluarkan zakat, az-zahaba wal fiddata, emas dan perak. Emas dan perak, emas dan perak wajib dizakati kalau sifatnya menyimpan, ya. Tapi kalau orang perempuan dia punya emas untuk perhiasan, apakah wajib zakat? Ya, ulama terbagi dua. Kalau perhiasannya wajar, ya mau sampai 500 gram, ya, itu nggak kena zakat. Orang punya cincin cuma 5 gram, wajib zakat sianan, ya, nggak wajib zakat. Tapi untuk perhiasan perempuan. Tapi laki-laki nyimpen emas, nyimpen bukan pakai, kalau pakai kan haram. Ya, di hadis yang sebelumnya, ya, itu Rasulullah SAW mengangkat emas dan sutra, ini haram buat laki-laki umatku, kan gitu. Nah kalau laki haram, ya. Jadi ya kalau ya dijadikan perhiasan, ya itu kalau dalam batasan yang wajar itu nggak kena zakat. Karena gini, ada hadis, ada seorang ibu ngajak anaknya ketemu dengan Rasul, anaknya dipakai emas banyak. Ya, saya tanya, apakah kamu mau nanti di neraka akan dipakaikan gelang dari api neraka, bentuknya gelang? Langsung diberikan Rasulullah SAW. Ya, berarti kan itu jumlahnya banyak, gitu. Ya, jumlahnya banyak. Tapi ada juga mengatakan ulama, selama dipakai perhiasan itu nggak kena zakat. Tapi kalau jumlahnya apalagi sampai 1 kilo, ya kan nggak mungkin. Tapi orang laki samping haram, kalau dia nyimpen boleh nggak orang laki? Nggak dipakai nggak? Boleh, ya. Tapi wajib zakat, ya, wajib zakat. Kemudian wal fiddati, dia tidak mengeluarkan zakat perak. Tapi kalau emas, ya perak, ini wajib zakat, ya. Tapi yang sifatnya nyimpen. Kalau orang laki pakai perak boleh nggak? Boleh. Tapi di kitab ini hanya sebatas cincin. Kalau nggak boleh, gelang nggak boleh. Ini kemarin kan udah bahas. Ya, hanya sebatas cincin. Ya kalau haram, mardani gak ada. Tahu mardani? Kan paling bagus tuh perak. Ya jati bening gak ada. Jati bening ke berapa bening? Buat cincin boleh. Laki-laki pakai perak. Tapi kalau untuk dijadikan wadah, tempat, baik itu gelas, ya tempat sifat mata, sisir dan sebagainya, emas dan perak haram bagi laki-laki dan perempuan. Nggak boleh. Orang saking kayanya gelas dari emas, ya haram. Ya itu nggak boleh itu. Makanya
Nggak tahu tuh amir-amir atau raja-raja Saudi ada kabarnya dia bikin wastafel itu katanya dari emas semua. Ya haram itu. Ya yang begitu juga kenal haram. Halal ada. Ya saking kayanya. Ya di bawah alam benar apa enggak. Ya itu kan untuk dipakai haram. Haram. Ya. Jadi nggak boleh. Pokoknya ada orang makan piringnya dari emas. Ya haram. Bukan makanannya yang haram. Wadahnya yang haram. Makanya ada cerita Hasan Basri dan seorang ahli ibadah, abid. Bahasa Masya kan alim plus abid. Nah ketika diundang, dalam undangan itu, ya yang undang itu orang kaya. Jadi hidangannya itu wadahnya serba emas, piring emas. Buahan juga emas. Ya, masing-masing dikasih satu piring. Nah giliran yang abid nggak mau makan. Kenapa? Haram, karena kan piringnya emas. Nah Hasan Basri memang ya alim, ya dituang aja itu buahan ke meja, piringnya dibuang, dimakan buahan dari atas meja. Halal, halal, karena bukan lagi dari piring. Itu bedanya alim dengan abid. Yang abidnya lapar aja, ya, yang alim enggak. Itu, ini perbedaan. Nah jadi apa namanya, yaknizuna dzahab wal fiddah, ya emas dan perak. Ya jadi ya terkadang gini. Saya juga dulu bertanya-tanya, kenapa yang lebih mahal? Seperti berlian, ya, permata, bukan emas, itu boleh laki-laki. Kenapa emas nggak boleh? Ya namanya orang nyari tahu, nyari hikmah ya. Mungkin gini, kalau emas dan perak itu kan sudah terkenal. Siapa saja tahu. Jadi untuk dijadikan kesombongan, ya, itu sangat memungkinkan. Karena orang udah tahu semua. Orang pakai emas bangga. Tapi kalau berlian orang belum tentu tahu semua. Orang kampung nggak tahu berlian, ya kan? Nggak tahu itu barang berharga. Tapi kalau emas mereka tahu banget. Jadi dikhawatirkan apa? Untuk dijadikan apa? Kesombongan. Itu hikmah. Rasulullah nggak jelasin sih. Saya nyari-nyari aja begitu. Mungkin hikmahnya. Berlian nggak haram nggak? Ya, pakai berlian nggak haram. Ya, padahal kalau ini harganya lebih mahal. Tapi nggak haram dia buat laki-laki. Kemudian wala yunfikuna, dan dia tidak menginfakkannya, tidak mengeluarkannya. Itu kata infak. Tidak mengeluarkannya. Ya. Mengeluarkan maksudnya apa? Yaitu zakatnya. Ya. Fisabilillahi, di jalan Allah. Jadi infak itu adalah mengeluarkan sebagian harta. Nah kata Allah, orang yang pelit terhadap emasnya, peraknya, artinya tidak dikeluarkan zakatnya, fabashirhum, maka kasih kabar gembira kepada mereka. Itu arti busyra. Tapi isinya azab. Ini penghinaan dari Allah terhadap mereka. Biasa kan busyra itu kabar yang mengembirakan, ya kan? Makanya ada bait mengatakan busyra lana dilnal muna, ya kan? Iya apa banget ya, busyra lana itu kabar gembira, kabar baik. Tapi di sini Allah menyuruh kasih kabar, ya, atau berita kepada mereka yang baik, tapi isinya apa? Bi'adzabin alim. Ini salah satu cara Allah ya menyiksa, ya, dengan cara bukan hanya fisik tapi apa? Itu apa? Hati. Orang mendengar fabasyirum, girang kan? Girang. Jadi suruh kasih kabar gembira. Tahunya isinya apa? Azab. Ya, nyesek. Ya, nyesek. Daripada langsung dikasih tahu, ya, yaitu akan diazab. Nanti dikasih kabar gembira dulu, tapi isinya adalah azab. Bi'azabin alim. Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannamah. Di waktu nanti ini di akhirat dipanaskan emas dan peraknya itu fi nari jahannamah, di neraka jahanam. Dipanasin dulu. Habis dipanasin, batuqwa biha jibahuhum, lalu ditiriskan, ya, dengan yang tidak mau dikeluarkan zakatnya emas dan perak. Setelah dipanaskan di api neraka, jibahuhum, itu muka mereka ditiriskan, ya. Itu bentuk
azab Allah Subhanahu wa taala. Wa junubuhum, badan mereka, samping badan mereka. Wa zuhuruhum, dan belakang mereka. Hadza ma kanaztum. Lalu dikatakan, inilah yang kalian simpan, yang kalian tidak mau keluarkan zakatnya. Li anfusikum, untuk diri kalian. Adzuqu ma kuntum taknizun. Maka kata Allah, rasakanlah ya dari atau akibat sesuatu atau harta yang kamu simpan, yang kamu tidak keluarkan zakatnya. Ya, itu ketika mereka diazab, disuruh merasakan azab. Ya, kemudian itu tadi ayatnya. Jadi memang Syekh Zainuddin ini sebelum menerahkan hukum zakat, ya beliau kasih ayat dulu, kemudian hadis yang terkait dengan zakat, nanti baru masuk ke aturan zakatnya. Sama dengan sholat pun demikian. Ini metode beliau mengarang Irsyadul Ibad. Wa akhraja Asy-Syaikhan, dan telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Syaikhan dalam hadis itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Beliau dikenal dengan Syekhul Mazhab, dua tokoh mazhab Syafi'i. Sering disampaikan, kita ulang supaya dapat berkah menyebutkan ulama. Dua-duanya ini punya karomah. Ya, karomahnya terkait dengan apa? Karya tulis, dengan karangan. Kalau Imam Nawawi ya mengarang di waktu malam, tiba-tiba lampu padam. Dia pakai pelita biasa, tiup angin rupanya atau ininya habis, itu dari jari-jari beliau keluar cahaya. Sehingga mengarangnya nggak berhenti. Ya, kalau Imam Rafi'i itu dari luar masuk cahaya. Yaitu dua-duanya luar biasa. Padahal ya mereka bukan murid utama, artinya bukan murid pertama dari Imam Syafi'i. Ya beliau itu tabi'in ya. Jadi kalau kita melihat syajarah, pohon ulama-ulama yang menjadi murid Imam Syafi'i itu banyak sekali. Ini disusun oleh guru kita almarhum Rahmatul Abrar, Dr. Ahmad Nahrawi Abdul Salam. Itu nyusun itu nggak gampang. Kan beliau ada untuk mendapatkan disertasi doktor, itu mengarang Al-Imam Syafi'i wa Madhabuh. Ini yang dikaji setiap 2 minggu sekali kalau nggak salah di Jakarta, tapi lebih banyak daerah Kemang, lebih seringnya di situ karena pusatnya di situ. Itu sudah di seluruh Jakarta sebenarnya. Cuma jarang, Menteng Dalam apalagi dianggap nggak pernah. Dulu Masjid An-Nur sekali-kali aja itu. Jadi banyak yang ngambil tuh orang sana, Cilandak, ya, Mampang, Kemang, ya itu. Nah dulu ya ketika masih ada beliau langsung yang ngajarin. Nah, jadi Al-Imam Syafi'i wa Madhabu itu paling lengkap tentang Imam Syafi'i. Itu beliau melihat menyusun itu. Imam Syafi'i kemudian murid-muridnya, ini cabang-cabangnya banyak banget. Ya, itu nggak gampang itu. Nah ini Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu bukan di atas, karena bukan murid langsung ya, daripada Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam hadis Asy-Syaikhan adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, beliau bernama Abdurrahman bin Sakhar. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibi zahabin wala fiddatin. Tidak ada orang yang mempunyai harta emas dan perak. Sekali lagi, ini bukan untuk perhiasan bagi perempuan, ya. Ini yang sifatnya disimpan. Kalau disimpan baik perempuan itu kena zakat. Wala fiddatin, dan juga tidak mempunyai perak. La yu'addi minha haqqaha, dia tidak melaksanakan hak daripada emas dan perak. Apa? Zakat.
dia tidak melaksanakan zakatnya, illa idza kana yaumul kiamati, kecuali apabila hari kiamat, ya hari kiamat, sufihat lahu sofaihu minan nar, dibentangkan yaitu untuknya ya emas dan perak itu dari api neraka, tapi dari api neraka. Bauhum ya alaiha, lalu dia bauhum ya alaiha, dan dipanaskan. Ini hampir sama dengan dalam ayat tadi, dipanaskan ya. Jadi sufiat itu lebih kepada bahan yang terbuat dari seng ya, disofai. Jadi itu digelar ya, dipanaskan dulu di api neraka, ayukwa biha jambuhu, lalu ya dengan seng yang sudah dipanaskan tadi ditiriskan jambuhu, yaitu ya sisi badannya, samping badannya, wajabinuhu, dan juga keningnya, wazahruhu, dan punggungnya. Ayyuwassa'u jismu, yaitu dilebarkan ya badannya lah untuk memuat lembaran tadi yang sudah dipanaskan di neraka. Wa in kathirat, sekalipun banyak. Kulama baradat, maka setiap yang dipanaskan tadi dingin, ya lama-lama kan dingin ya, wa'idat lahu, maka diulang, dikembalikan, dibakar lagi itu setiap hari. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanatin, ya di satu hari yang ukurannya adalah 50.000 tahun. 50.000 tahun. Karena ini hari akhirat, hari yaumul kiamah, bukan hari dunia. Itu lebih lama ya. Nah, baru setelah itu hatta yuqda, sehingga diputuskan bainal ibadi, di antara hamba-hamba Allah. Jadi begitu manusia, makanya hari kiamat itu kapan? Yaitu ketika manusia itu dihidupkan. Ya, itu disebut apa? Hari kiamat. Ya, hari kiamat. Ya, jadi ketika Allah menghidupkan kembali seluruh makhluk melalui tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, itulah disebut hari kiamat. Atau dalam firman Allah surat Yasin, yauma nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Itulah hari kiamat. Ya, hari kiamat itu. Jadi ya setelah itu manusia tidak langsung ke neraka dan ke surga. Ya, awalnya di mana? Setelah Allah hidupkan kembali manusia, lalu Allah giring, Allah tempatkan di satu tempat yang namanya mahsyar, tempat dihimpunnya manusia, dikumpulkannya seluruh manusia. Itu namanya mahsyar. Makanya kalau mushola kita al-mahsyurin, ya pakai shim berarti dikumpulkan. Kalau pakai shod berarti jamaah terbatas. Pakai shod al-mahsyurin itu berarti jamaah turu-turu. Ya. Kalau kita lihat cerita orang-orang dulu, ya ini sebenarnya pakai shod sebenarnya. Jadi gini. Ya, ini cerita Ustadz Sarkawi, Haji Sarkawi. Nah, setelah orang tua meninggal, itu kan nggak ada yang ngajar di musola ini. Tapi mereka tetap datang. Di waktu taklim tetap datang, mereka apa? Yuk kita seturuan aja yuk. Kita ngaji seturuan. Karena kita nggak ada gurunya, kita ngaji seturuan. Udah kita namain aja mahsurin, gitu ceritanya. Ya, itu ceritanya begitu. Jadi Ustadz Haji Sarkawi yang namain itu. Ya, nama al-mahsurin gitu. Jadi kalau mengacu ke situ pakai shot sebenarnya, ya kan? Ya, cuma ya kesannya jadi musola turu-turu. Sebenarnya kata mahsurin itu dulu oleh ulama dipakai. Artinya apa? Jamaah tertentu, jamaah terbatas. Maka kalau jamaah tertentu itu boleh imam baca ya suratnya panjang-panjang. Maka kenapa? Karena mereka sepakat bahwanya Isya, ya setiap sholat Isya itu sekian juz.
Ya, zamannya sepakat. Itu boleh. Karena mereka siap. Berarti orang lain bukan nggak boleh, boleh sholat di situ kalau siap gitu. Ya, itu namanya masyhurin. Tapi kalau yang sifatnya umum, nggak boleh seperti itu lama-lama imam. Gitu. Ya, jadi itu istilah masyhurin. Makanya ya belakangan nggak dipakai tuh masyhurin, justru pakai SIM. Itu apa? Dikumpulkan gitu. Ya, jadi mudah-mudahan pada kumpul di mushola gitu. Ya, sebenarnya aslinya sih pakai shot atas usulan Ustaz Sarqawi gitu ya. Kemudian hatta yuqda bainal ibadi. Nah, setelah hari kiamat itu kumpul di mahsyar, ya, lalu mereka karena mahsyar itu dalam keadaan yang sangat-sangat menyiksa, ya, sangat-sangat susah. Maka semua makhluk manusia terutama pengen bebas dari mahsyar karena keadaannya dahsyat banget. Cuma mereka bingung mau minta tolong oleh siapa. Akhirnya mereka sepakat, yuk kita minta tolong kepada Nabi Adam. Karena beliau manusia pertama. Datang mereka ke Nabi Adam, minta syafaat. Ya. Nabi Adam nggak bisa. Nabi Adam nggak bisa dengan menjawab nafsi. Bahkan beliau menyebutkan kesalahan. Ya, itu menurut beliau. Tapi itulah asanatul abrar, sayyatul muqarrabin. Orang yang sangat dekat kepada Allah, perbuatan baik bagi mereka itu kurang baik. Gitu. Kalau Nabi Adam kan sudah diampuni oleh Allah, ya, ketika beliau melanggar apa? Larangan Allah kan gitu. Ya, jadi itulah istilah hasanatul abrar, sayyatul muqarrabin. Orang abrar, orang baik menganggap itu baik, tapi orang yang muqarrab, dekat kepada Allah, itu dikatakan tidak baik. Makanya kenapa Rasulullah SAW begitu keluar dari Indonesia mengucapkan ghufranak, ya, aku mohon pengampunanmu ya Allah. Kenapa? Rasulullah merasa salah nggak berzikir di tempat yang nggak layak, lagi buang air masa zikir dengan lisan. Beliau merasa salah. Ya kalau kita kan kagak. Itu, ya, itulah bedanya. Hasanatul abrar, sayyatul muqarrabin. Mereka tidak zikir, merasa berdosa. Ya kan? Ya, itu yang orang-orang muqarrabin. Makanya ya itu berbeda. Ya, seperti Nabi Ibrahim juga ya mengakui masing-masing menyebutkan. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Karena semua Nabi nggak ada yang bisa menolong. Nabi sholat di bawah aras, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, irfa' ra'sak ya wasal ta'tah wasfa' tu syafa'. Allah dikasih wewenang untuk memberikan syafaat, pertolongan untuk seluruh manusia agar dikeluarkan dari mahsyar. Ya. Nah, gimana kita umat baginda Rasulullah SAW? Menurut Imam Ghazali, ya, dalam syarah Burdah, beliau mengatakan apa? Alladzina yafza'una ilal anbiya laisu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang datang kepada para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kita nggak ikut-ikutan. Kenapa? Karena kita yakin, kita percaya dari hadis baginda Rasul bahwa hanya baginda Rasul yang diberikan wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Kita sudah tahu kan? Ngapain ikut-ikut? Datang kepada Nabi Adam, mah nggak capek. Ya kalau nggak jauh-jauh, kalau jauh-jauh antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh, umpamanya dengan Nabi Ibrahim, ya capek juga. Ya, inilah kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad SAW yang beriman. Karena mereka tahu melalui sabda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ya ketika menyebutkan syafaat uzma, karena hanya beliau yang diberikan oleh Allah wewenang untuk itu, Rasulullah baru menyebutkan dirinya dengan kata sayyid. Ya, ada dalam kita ada di Sholih ada. Apa kata Rasul? Ana sayyidul awwalin wal akhirin. Awal hadisnya itu. Karena memang tepat, makomnya tepat, ya kondisinya tepat. Karena hanya baginda Rasul yang diberikan apa? Wewenang memberikan syafaat. Berarti kan apa? Rasulullah adalah orang terbaik, penghulu dari orang-orang pertama dan orang-orang yang datang terakhir. Ya, orang pertama Rasulullah belum ada, tapi Rasulullah sudah menjadi pemimpin. Ya. Yang belakangannya ketemu juga tetap Rasulullah menjadi pemimpin. Pantas kan? Ya, itu. Jadi, nah setelah itu baru, ya setelah itu baru. Bahkan ketika trompet
sangkakala besar itu ditiupkan, ya, ditiupkan fala ansaba linnas atau lil insan atau lahum dalam bahasa Qur'annya. Maka ketika itu, ya, orang sama sekali tidak mengenal saudaranya, bapak nggak mengenal anaknya, luar biasa, ya. Tapi setelah itu baru nanti mereka saling mengenal, ya, saling mengenal. Ketika itu nggak ada mengenal. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, yusarun nasu uratan, hufatan, ugurolan. Nanti manusia dikumpulkan di masar itu uratan, tidak berbusana. Ini yang membuat Siti Aisyah khawatir, ya, khawatir. Kalau nggak berbusana kan dilihat orang, karena nggak dipisah itu tempat, laki perempuan nyampur. Nah Siti Aisyah, ya, istri baginda Rasul, tentu khawatir. Kalau artis Iran, ya, Siti Aisyah khawatir. Ya, akhirnya Rasulullah SAW memberikan ketenangan kepada Siti Aisyah dengan apa, mengutip firman Allah, likulli mri'in yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang di hari itu punya keadaan, punya urusan masing-masing. Boro-boro ngelihat ke depan, boro-boro ngelihat ke belakang, apalagi ke samping, kanan sampai kiri. Nggak ada yang ngelihat. Setelah itu baru Siti Aisyah tenang. Oh, berarti itu nggak ada ngelihat berarti. Ya, gitu. Lalu hufatan, tidak beralas kaki, nggak ada pakai sendal, kan? Ya, mau beli sendal di mana? Ya, tukang sendalnya pada meninggal juga. Lalu gurolan itu yang dulu pernah dihitan akan kembali kulub. Ya, itu hadis sahih. Nah, itulah proses. Nah, baru ya ada azab. Yang dimaksudnya, ya, yang satu hari itu 50 tahun masanya. Ya, setelah diazab itu, ya, barulah di situ ketentuan. Ya, apakah, ya, Allah berikan ketentuan fayaro sabilahu imma ilal jannati. Ya, maka setiap orang itu akan melihat kemana jalannya. Ya, apakah ke surga, wa imma ilal nari, apakah ke neraka. Ya, itu ya untuk manusia. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala, ya, mengambil pengadilan dari mereka, baru di situ ada surga dan neraka. Hanya dua tempat. Jangan kita mencari tempat ketiga, nggak ada. Cuma ada dua, farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Awalnya tiga ya. Karena kita tahu manusia ada yang tidak mengalami masa utusan. Ya. Ada yang tidak mengalami masa utusan. Allah berjanji orang yang tidak mengalami masa utusan adalah, ya, itu tidak dianggap berdosa. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus utusan. Sekalipun manusia dikasih akal, tapi akal itu nggak bisa menjangkau akhirat. Ya. Karena dengan utusan itu, ya, para utusan itu menyampaikan petunjuk Allah tentang neraka, tentang surga. Memang akal tahu itu? Nggak tahu. Ya, akal nggak tahu. Cuma dalam Islam, hal-hal yang merusak akal itu haram. Karena akal menjadi manatul hukmi, yang menjadi sebab adanya hukum. Makanya wajibnya sholat, wajib melaksanakan perintah Allah, menjalankan Allah. Syaratnya apa? Mukallaf itu siapa? Akil baligh. Makanya orang gila nggak kena hukum. Orang gila nggak kena hukum. Ya, itu. Karena nggak berakal. Ya, bahkan orang sudah koma meskipun puluhan tahun, kayak apa namanya, Amir di Saudi itu kan tahunan itu koma, ya, nggak kena hukum. Kenapa? Akalnya nggak berfungsi. Pikun juga sama. Makanya orang pikun nggak usah kita ladenin, ya, terserah dia mau sembahyang pagi kata dia zuhur, terserah dia. Kita kasih tahu juga percuma. Kong belum zuhur, kong udah tahu. Ya, habis makan aja dibilang belum makan, ya, itu nggak usah kita urusin dah, capek kita. Diamin aja udah, diamin. Ya, karena apa? Teka, orang-orang pikun tuh pasti teka. Ya, itu nggak kena hukum, biarin terserah dia. Ya, nah jadi, ya, meskipun akal itu, ya,
tidak menjadi sesuatu yang pokok di dalam ketentuan orang itu mukmin atau tidak mukmin, ya, tapi tetap Allah kaitkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya para utusan Allah, ya, atana Rasulullah. Nah, banyak mereka yang tidak mengalami, ya, seperti kita lihat sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ini banyak, karena antara Nabi Muhammad diutus dengan Nabi Isa yang dekat aja lah, itu kurang lebih 300 tahun. Ada mengatakan sampai 600 tahun. Imam Bukhari mengatakan sekitar 600 tahun. Nah, karena Nabi Isa, ya, dengan Allah kasih kitabnya adalah Injil, lalu Injil sudah dirubah, berarti sudah tidak asli lagi, sehingga orang sulit mencari petunjuk Allah. Makanya menjelang khususnya bagi Rasul ini banyak orang-orang yang mencari Tuhan, mencari petunjuk Allah, termasuk Waraqah bin Nawfal. Untuk saja Waraqah ketemu baginda Rasul, ya, tapi sebelum beliau itu banyak itu, ya. Nah, lalu mereka meninggal semua Rasul diutus, ya. Nah, ini tidak diazab oleh Allah. Nanti tempatnya awalnya di tengah-tengah. Makanya, ya, orang yang masih mengatakan bahwa, ya, kakek-kakeknya Nabi itu neraka, ini kan salah juga, ya. Jadi memang ada hadis, ya, ketika sahabat tanya, aina abi, ya, Rasulullah menjawab, ini hadis saya, inna abi wa abaka finnar. Dan dengar di situ, kan? Inna abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapakmu di neraka. Nah, gini, ulama mengartikan abun itu bukan bapak. Paman bisa jadi abun. Ya, abun. Berarti yang dimaksud siapa? Bukan bapak Rasulullah SAW, bukan Abdullah kemudian terus ke atas, itu orang suci semua. Ya, apalagi mereka tidak mengalami diutusnya baginda Rasul, kok dikatakan neraka. Jadi hadis itu kata abun ini, ya, itu bukan bapak, paman. Seperti Nabi Ibrahim mengatakan Abi Azar. Azar itu bukan bapaknya, pamannya, ya. Jadi hadis itu punya pengertian bukan bapak, bukan bapak Abdullah, bukan. Berarti siapa? Ya, paman baginda Rasul, bisa jadi Abu Lahab itu yang dimaksud. Nah, jadi, ya, apalagi didukung oleh firman Allah tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah, sampai kami mengutus utusan. Nah, berarti, ya, mereka nggak kena azab. Nanti ada di tengah-tengah itu, ya. Tapi pada akhirnya Allah masukkan ke surga. Ya, mereka ngelihat ahli neraka lagi disiksa, mereka bertawus minta perlindungan kepada Allah. Begitu mereka melihat surga, mereka minta masuk surga, akhirnya Allah masukkan ke surga. Kenapa? Karena memang nanti di akhirat hanya ada 2 tempat, surga dan neraka. Makanya di sini Allah putuskan jalan manusia, ada yang ke neraka, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Nah, tadi di atas Rasulullah hanya menyebutkan emas dan perak, sementara harta yang wajib zakat itu bukan hanya emas dan perak, termasuk hewan ternak. Gimana kalau hewan ternak? Nah, itu lanjutannya. Makanya pertanyaan sahabat, Kila ya Rasulullah fal ibilu. Gimana kalau onta? Ya sama juga. Karena kan yang wajib zakat hewan ternak adalah onta, sapi, kambing. Ya, kerbau termasuk. Ya, itu hewan ternak. Ya, nanti baru tuh oleh pengarang dijelaskan harta apa saja yang wajib zakat. Ya, yang wajib zakat. Tapi kalau harta yang lain, ya, itu dari hartanya enggak, tapi dia hasil, ya, seperti bayam, orang punya pohon kangkung, ya, begitu panen, ya, apakah wajib zakat? Dilihat, kalau hasilnya mencapai 1 nisab, ya wajib zakat, ya. Makanya di istilah, ya, orang hanya nanam kangkung bisa pergi haji, iyalah, pohon kangkungnya berhektar-hektar, ya. Atau si jual kangkung bersama tanahnya bisa pergi haji. Ya, jadi, ya, ada yang seperti itu, gitu. Jadi ada yang dilihat emasnya itu juga, ya, emas dan perak. Ada juga berupa nanti ada yang bersifat haul, ya, berputar 1 tahun, ya, ada yang mencapai 1 nisab, ya, itu. Nanti tentang barang-barang yang wajib dizakati, ya. Buah-buahan itu juga terbatas.
kurma, anggur dan sebagainya. Rambutan nggak kena zakat, ya nggak kena zakat. Ini mazhab Syafi'i, tapi mazhab Hanafi kena zakat. Saya lebih cenderung mazhab Hanafi, ya mazhab Hanafi. Karena kalau cuma anggur, ya kurma, ya kan, dan yang lain-lain itu hanya beberapa buah-buahan, itu nanti tidak tidak menguntungkan orang-orang yang menerima zakat. Tapi kalau hasil tanaman mencapai satu nisab, ya saya kira pantaslah dikeluarkan zakatnya. Jadi nggak perlu nunggu haul, ya begitu panen gitu. Ya, tapi ada mengatakan nggak wajib zakat. Memang nggak ada dalam hadis. Memang ada rambutan, duren, ya duren nggak ada. Ya cuma kalau kita katakan, ya cuma padi doang di Indonesia, karena itu makanan pokok. Ya, nah sekarang ya, petani padi begitu panen mencapai satu nisab wajib zakat. Sementara yang punya pohon duren berhektar-hektar sekali panen itu puluhan juta, ya kan? Lalu nggak wajib zakat. Ya, adil kan? Adil. Si anak petani padi, orang nggak mau nanam padi, nah. Ya, makanya mazhab Hanafi ini lebih ini boleh pindah, boleh kita pakai hukum mazhab Hanafi, wajib zakat. Ya, saya kira demikianlah, ini belum selesai hadis Rasulullah SAW.